Anjir. Waduh, berat anak-anak ya. Ternyata itu berat sekali. Bu. Ya, Bu. Iya, Bu. Apalagi dengan murid 240. Ya, sekali lagi kita coba share screen nih. Segera bisa. Segera. Share. Sampai jam 8.41 belum. Udah kayak gini kelihatan ya anak ya? Biar enggak semuanya di present. Kelihatan? Apa ya, Bu? Kelihatan ya? Oh, Kelihatan, Bu. kelihatan. Kelihatan. Bu. Bu. Bab 2. Vektor, kita mulai dari peta konsepnya. Nah, vektor itu ruang lingkupnya di dimensi 2 sama dimensi 3. Bedanya dimensi 2 sama dimensi 3 apa, Nana? Ada tinggi. Silakan dijawab. Kalau dimensi 2 gimana? Kalau dimensi 2 terdiri dari panjang dan lebar. Kalau dimensi 3 ada panjang, lebar, dan tinggi. Panjang, lebar, dan tinggi. Kalau dalam kehidupan sehari-hari yang ngomongin dimensi 2 sama dimensi 3 gimana? Kalau dimensi 2 tuh bangun datar, dimensi 3 bangun ruang. Oke, kalau dalam sumbu koordinat? Dalam sumbu Dimensi koordinat 2 itu ada arah ke atas, ke atas Kan. bawah, dan kanan kiri. Koordinat sama absis. Dua dimensi itu X sama Y. X sama Y. Ah, Koordinat ya, pakai koordinat. Ada absis, dan ada ordinat. ordinat. Ada sumbu X, ada sumbu Y. Kalau dimensi 3? tambahan Z lagi satu. Sumbu X, Y, dan Tambahan Z. Z. Iya, lagi satu sumbu X, sumbu Y, sumbu Z. Tadi sudah betul dibilang temannya dimensi 2 itu contohnya bangun datar, segitiga, persegi, persegi panjang, dan lain-lain. Kalau dimensi 3 contohnya apa? Bangun ruang. Ruang, bangun ruang. Balok. Contohnya itu ke ruangan tempat kalian berada, di ruangan di kamar itu kan juga sudah dimensi 3, Nana. Iya. Ada panjang, ada lebar, ada tinggi. Nah, nanti kalau kita yang ngomongin ada sumbu X, sumbu Y, dan sumbu Z. Nah, dari kedua dimensi ini yang kita pelajari ada operasi vektor. Operasi vektor sendiri masih dibagi jadi 3, penjumlahan, pengurangan, perkalian skalar. Kalau hitung-hitungannya nggak masalah, gampang kok. Yang agak masalah itu adalah cara menggambar. Nah, menggambarnya ini gimana, Wong Ibu? Ngajar di kelas aja nggak 100% paham pasti itu dah. Apalagi kalau daring seperti ini. Jadi Ibu minta kalian bisa nanti nanya lewat chat boleh atau gimana. Lewat psikologi bisa, silakan nanya. Kalau perkalian skalar, gampang nih Mas ini. Kemudian nanti kita pelajari sifat-sifat vektor. Sifat-sifat vektor apa aja nanti kita pelajari lebih lanjut. Perbandingan segmen garis. Garisnya nanti juga dipelajari lebih lanjut ya. Ada proyeksi ortogonal. Nah, proyeksi ortogonal itu ada sudut-sudutnya. Jadi nanti kalian belajar tentang sudut. Seperti di materi trigonometri. Sudah pernah dengar sin cos tangen? Dah. Nah, nanti silahkan dipelajari sin cos tangen dari 0 sampai 90 derajat. Dipakai di proyeksi ortogonal sini nanti. Harus ada sudutnya ini. Ngomongin sudut. Oh iya, anak sebelum kita lanjut ke materi, kalian tahu kemarin Indonesia berduka, ada kejadian Sriwijaya Air jatuh, pesawat Sriwijaya Air sudah tahu kan ya semua ya? Ya. Kira-kira peranan vektor dalam apa ya? Dalam pencariannya, black box-nya maupun pencarian korbannya, apa Nana? Kaitannya vektor sama pencarian pesawat itu gimana? Mencari letak jatuhnya pesawat. Ya siapa yang ngomong ini? Saya, Bu. Nggak kelihatan namanya ya. 10 MIPA 3. 43. Oke, siapa namanya udah kelihatan loh bener di sini.
Gimana dengan pencarian pesawatnya? Di mana tahu hubungannya sama vektor? Jadi menggunakan titik koordinat, Bu. Iya, itu namanya yang Ibu maksud. Jadi vektor itu lingkupnya tuh luas sekali. Contohnya tadi sudah disebutkan sama temannya itu ada kaitan ke mencari pesawat, lokasi pesawat, mencari black box-nya, cari korban-korbannya itu dari koordinat terakhir dari komunikasi jatuh. antara pesawat Sriwijaya Air tadi dengan apa namanya? Menara pengawas apa namanya? ATC. Kurang tahu. Air traffic control. Ya, semacam itu. Dia kurang tahu masalah namanya. Jadi di situ letak vektornya, pentingnya vektor itu Nana. Untuk mempelajari seperti itu. Koordinat-koordinatnya. Oh, di situ. Coba kalau nggak diketahui di mana koordinatnya, pasti susah nyarinya. Dan kemungkinan jatuh itu kan nggak mungkin pas titik itu ya. Namanya jatuh. Kan ada radius. Ada radius kan ya? Sekitar berapa kilometer dari arah titiknya itu yang dipakai sebagai patokan di mana untuk mencari lokasi jatuhnya pesawat kira-kira gitu. Nggak mungkin pas di titiknya itu kan susah kita menentukan koordinatnya. Seperti itu, Nana. Oke, next ke definisi vektor. Silakan langsung di SS di foto. Udah tadi, Bu. Udah, Udah. Bu. Ya, kalau udah nanti silakan langsung di. Bu. Iya, yang mana Bu. pokoknya ada salah satu slide-nya. Belum, Bu. Batas upload-nya ke psikologi jam 10. Putus saya, nak. Ya. Boleh Bu, gini, Bu. Foto Foto, Bu. berada di pojok kanan atas, izin, Bu. Iya, pokoknya ada fotomu dan foto salah satu slide-nya nih loh. Sebagai bukti kalau kamu udah ikut ini loh. Oke, untuk definisi vektor. Vektor besaran rumus dan sudah dibahas ya. Besar vektor di belum, Bu. Ya. Muka saya nggak bisa kelihatan kalau gitu, Bu. Bu, sabar, Bro. Nah, silakan foto dah. Nah, Gimana caranya, penambahannya Bu? Mukanya Ibu aja. Gimana caranya, Bu? kamu gimana enggak Mukanya satu sama slide PPT aja nggak apa-apa, Bu. Amazing. Ya, kalau ada banyak apa namanya? Teman-temanmu juga satu sekalian boleh. Kan kelihatan nanti. Oh, iya. Besar vektor. Besar vektor nanti kita udah dari buat. tadi ngirim, Bu. Oke. Nih, penamaannya ya, anak-anak yang diperhatikan ya. Ada di sini ada pakai panah di atasnya. Itu sudah kita sebut sebagai vektor. Misalnya vektor A ini. Vektor A, vektor B, vektor C yang ada panah-panahnya ini. Tadi spotlightnya mana? Nah, ini loh anak ya. Ini vektor A, vektor B, vektor C. Ada panah di atasnya. Kalau nggak ada panah di atasnya, bukan vektor. Itu huruf doang. Kemudian dicetak tebal seperti ini. Ini juga disebut dengan vektor. Vektor A, vektor B, vektor C. Kemudian ini panjang vektor ini. Nanti kita bahas. Ada rumusnya untuk mencari. Oke, next. Ini kok bisa susah sekali sih. Apa itu presentasikan? Jangan deh. Gimana ini ya? Kok nggak mau naik? Karena pakai spotlight. Spotlight dimatiin gimana caranya? Rempong di. Pas attendee Zoom nih. Oke, kelihatan nggak anak-anak ya? Masih kelihatan spotlight-nya, Bu. Spotlight-nya doang. Yang lainnya hilang? Ini Yang enggak. lainnya masih ada, Bu, tetap, Bu. Ini masalahnya Ibu nggak bisa ganti apa namanya? Ganti slide. Masih sama kayak tadi, Bu. Masih sama, Bu. Iya, sudah panjang jadinya. Aduh, capek deh. Mendingan ngajar mami. Coba
Mana stop share screen-nya? Stop share screen juga nggak mau. Tuh laptop ibu tuh. Klik doang. Oh, ini deh kayak mau. Sungguh dah. Klik. Aduh. Ngambul dah ini dah. Google Slide-nya juga ngambul. Sabar Bu. Bari lock, Bu. Ah, gimana? Coba di refresh ya deh. Karena nggak kuat ininya. Servernya kali ya. Banyak kayak Bu yang masuk. Mm-mm. Muter-muter semua dah. Aduh, susah deh. Padahal Ibu sengaja buatnya di Google Slide ini biar gampang mau dibuka dari laptop manapun. Laptopnya Ibu ada 2, yang satunya jelekan kameranya. Change you made may not be safe reload deh. Nah, itu udah ganti saja, Bu. Nah, ini nomor 4 ya. Saya keempat. Nah, ini digambarkan pakai anak panah, anak-anak. Ada apa namanya ini yang titik A ini? Kiri paling bawah kiri. A kan ada vektor AB ini. Titik A apa? Ujung apa pangkal? Titik asal. Pangkal. Ini kelihatan nggak anak ya? Kok jadinya di sini gini? Buram-buram itu kelihatan? Waduh. Kelihatan sih. Kelihatan. Kalau titik A namanya apa? Ujung atau pangkal? Apa? Suaranya hilang-hilangan, gambarnya juga. Aduh, susah deh pakai Zoom. Halo, Nana. Si Konek nggak ada Zoom-nya nih ya? Masih, Bu. Masih. Your internet connection is unstable lah. Internetnya Ibu yang nggak stabil malahan. Ya, kayaknya. Ya, Bu. Ini balik lagi ke awal. Kok tadi titik A-nya disebut ujung apa pangkal? Pangkal. Terus yang ada panahnya itu yang titik, bukan titik itu, B-nya itu apa? Ujung. Jadi melihat arah vektor selalu dilihat dari Pangkal ke titik ujung. Pangkal ke ujung. lihat ujungnya langsung, ngapain lihat lagi pangkal? ujung. Error. This error has been reported to Google and we'll look into it. Nah, oke deh, oke. Nah, kok begini? Jadi zong ini deh. Hilang. Nah, ini dia. Sudah kembali. Biar beda, dikasih nama beda-beda. Vektor AB. Arahnya kemana nih, anak? Aduh, kakak bilang deh. Vektor AB arahnya ke? Vektor AB arahnya ke? Kanan. Tadi vektor apa tadi ya? CD kalau nggak salah. Ke bawah. Ke bawah. Bawah tuh ke atas itu, nggak tahu dah. Gambarnya hilang nih. Error. Lagi setengah jam doang, belum selesai materinya.
ya. Nah, udah kelihatan, Bu. DE ke atas. Vektor CD ke DE ke bawah, CD CD ke ke bawah. Ke bawah. Ke bawah bawah. kanan, pojok kanan, bawah Ayo. kanan, pojok bawah kanan. Arrow kanan bawah. Pakai utara, kanan. utara, Tenggara, tenggara, selatan, tenggara, tenggara. tenggara, Tenggara. utara, tenggara. Ini vektor Timur laut, ED, DE, DE. ED apa DE? ke utara. Ke utara. GH. Timur laut, Timur laut. Timur laut. Vektor EF. Laut. Barat laut. Barat laut. Barat laut. Terus dulu nih. Nah, penulisannya seperti tadi sudah dikasih tahu ya, pakai bold atau pakai panah di atasnya atau pakai underscore di bawahnya. Tadi kan udah ya. Next. Yang ke kenang belum? Vektor di atas, loh kok sini lagi. Vektor di atas hilang deh. Sindu nanya ya sebentar. Sindu mau nanya silakan. Sindu. Salah mencet, Bu. Salah mencet. Oke, salah mencet. Coba dilihat vektor ini, vektor posisi ya. Vektor posisi itu apa, anak-anak? Vektor yang berpangkal di titik O, 0,0. Itu namanya vektor posisi. Misalkan ini vektor OA, berarti vektor posisi yang bermula dari O ke ke ujung A. Boleh disebut juga dengan vektor U atau dikasih nama vektor V boleh, vektor apa aja boleh. Kalau pakai huruf kecil satu aja hurufnya. Kalau pakai huruf besar dua. OA itu melambangkan ujungnya sama pangkalnya. Pangkalnya dulu baru ujungnya. Kalau vektor OA berarti pangkalnya vektor O. Vektor O titik O. Ujungnya berarti yang A. Vektor OA ya. Ini apa bedanya vektor kolom dan vektor baris? Kalau penulisan vektor kolom, dia ke bawah, anak. Penulisannya. Kalau vektor baris, seperti baris, berarti ke samping. Kanan. Ya, ke samping kanan. Sedangkan koordinatnya ini vektor titik. Ada titik. Koordinatnya A sama B, berarti dimensi? Dimensi berapa? 2. Dimensi 2. Dua Oke. dimensi. Udah ya. Nggak susah kok sebenarnya, Nana. Nah, ini contoh-contohnya. Ada vektor OA, vektor OB, vektor OC, vektor OD, dan vektor OE. Semua bermula di titik O. Berarti kita sebut dengan vektor posisi. Vektor posisi apa? OA, vektor OB, vektor OC, tergantung deh. Vektor OA, perhatikan gambarnya. Min 6,4. Atau min 64, boleh kayak gitu. Ini berarti vektor baris atau kolom? Kolom. Kolom. Semua ya. Nah, sekarang bagaimana kita melihat minnya? Kalau ke kanan kita anggap sebagai positif. Kalau yang negatif berarti arah sebaliknya yaitu ke kiri. Kiri. Berarti ke kiri 6 satuan. Kemudian kalau 4-nya ini kemana? Ke atas atau ke bawah? Ke atas kita anggap sebagai positif. Kalau sebaliknya ke bawah yang negatif. Berarti ke kiri 6 satuan dan ke atas 4 satuan. Paham di sini? Kalau vektor OB bagaimana? Vektor OB bagaimana, Nana? OB. Satuan ke kiri. Dua Satuan ke kiri, ke atas 8. 8 satuan ke atas. Ya, dan seterusnya. Paham di sini ada pertanyaan? Paham. Oke, kalau paham tak skip ya langsung. Waktunya lagi setengah jam nih. Aduh, kok lagi lama nih. Nah, mengubah sebuah vektor menjadi vektor posisi. Nah, ini ada 2 buah vektor, Nana. Sama atau tidak?
vektor OU dan vektor PQ sama Beda. atau tidak? Beda. Bedanya apa? Letakkan ordinatnya. Ketinggalan ordinat. Ordinat. letak koordinat. Daripada Letak koordinatnya saja yang beda, tapi dilihat dari panjangnya, Panjangnya kurang lebih sama lah. panjangnya sama. Arahnya Sama. berarti dua vektor ini dikatakan Senilai. sama. Karena Beda ordinat. panjangnya persis sama dan arahnya juga sama, maka dua vektor ini dikatakan sama. Cuma yang membedakan di sini adalah koordinatnya. Kalau yang OU berpangkal di O, ujungnya di U gitu aja. Kalau PQ Ya, Bu. berpangkalnya di P, ujungnya B, di P. ujungnya di O. Jadi sekarang kita kalau mau lihat, ini kan sebenarnya vektor OU nih sama kayak PQ, digeser aja doang nih anak, digeser ke samping kanan dikit gitu loh. Nah, terus bagaimana kita menentukan koordinatnya? Kita lihat koordinatnya yang Q dikurangi koordinatnya yang P. Jadi X-nya dilihat. X-nya yang Q berapa? C. Dikurangi dengan X-nya yang P. Jadi C dikurangi A dan D-nya dikurangi B untuk koordinat Y-nya. Apakah boleh dibalik, anak? Bu, gimana kalau dibalik, Bu? Boleh nggak koordinatnya P saya kurangkan dengan koordinatnya Q? Boleh nggak? Silakan dijawab. Boleh? Enggak. Boleh atau tidak? Gimana, Bu? Yang jawab boleh silakan ngomong siapa ya? Boleh ada siapa ya? Enggak boleh, Bu. Enggak boleh, Bu. Nggak boleh. Siapa yang bilang nggak boleh nih? MIPA 1/19. Nggak kelihatan di sini. Kenapa, Gus? Alasannya kenapa nggak boleh? Beda koordinatnya, Bu. Ya, Bu. Beda koordinatnya. Kenapa nggak boleh? Gara-gara beda koordinatnya. Kalau misalnya AB-nya ini 1,2, CD-nya 3,4. Coba berapa jadinya hasilnya? 2 dengan 3,4. 2,2. 2,2. Kalau dikurangin dari titik Q-nya dulu atau P-nya dulu? Q-nya dulu. Q-nya dulu. Kalau misalnya dibalik, Min jadinya. Min jadi 2. min 2, Min 2. min 2. Kalau min itu artinya apa, Nana? Arahnya berlawanan. Arahnya terbalik atau jadinya enggak vektor PQ lagi, tapi vektor QP. Arahnya membanding jadinya di sini. Ya. Nah, jadi tidak boleh ditukar. Jadi kalau ada vektor PQ, ladies first, yang belakang duluan, yang Q duluan. Enggak boleh yang P. Ya. Paham? Paham. Oke, Nes, paham. Kalau sudah paham. Sekarang begini. Vektor AB. Sudah Ibu kasih contoh lengkap nih. Vektor AB berarti A ke B. Vektor A dikurangi vektor titik A dikurangi B atau B kurangi A? B kurang A. Dikurang A. B kurang A. Berarti min 5 dikurangi min 1. Benar ya, min 4 ya? Kurang 7. Iya, ya. Kurangi 7, min 6. Dan seterusnya, ini kayak gitu contohnya. Sampai sini ada yang ditanyakan, silakan. Nah, Ini Bu terlalu cepat jelasinnya. Enggak. Ini berapa ini? 9. 9. Next, kalau nggak ada Ibu. Next ya. Ibu. Mengubah sebuah vektor menjadi vektor posisi di R3. Nah, tadi kan konteksnya di R2, dimensi 2. Ini kalau di dimensi 3. Di dimensi 3, kalau tadi dimensi 2 ada sumbu X sama Y. Kalau dimensi 3, sumbu X, Y, dan Z. Terus, gimana Bu kalau mau lihat vektor posisinya digeser? Idem anak caranya sama persis.
Berarti komponen X-nya kita kurangkan, komponen Y-nya kita kurangkan, dan komponen Z-nya kita kurangkan. Jadi kurang-kurangan doang nih. Jadi vektor PQ, berarti komponen dari Q-nya dikurangkan dengan komponen dari B. E. Tinggal dikurang. D kurangi A, B, E dikurangi B, dan F dikurangi C. Ada pertanyaan? Nah, Kalau enggak, next. Ini contoh-contohnya. Ubahlah vektor berikut menjadi vektor posisi. Titik pangkalnya A, titik ujungnya B. Berarti yang B duluan dikurangi yang komponennya A. Berarti 9 kurangi 1, 7 kurangi 2, dan 6 kurangi 3. Jadi 8, 5, 3. Kayak gitu. Nah, ada yang ditanyain? Yuk. Udah pinter-pinter nih. Kan gampang, masih kurang-kurangan, tambah-tambahan gitu aja. Gong Anom, IPA 4, absen 5. Ada yang mau ditanyain? Silakan. Ya, Pak. Ada yang ditanyakan? Ya, ini vektor itu kan kata pengertiannya itu kan dari titik pangkal ke titik ujung. Iya. Nah, mungkin nggak kalau ada tiga titik di vektornya tuh? 3 titik dalam satu. vektornya lebih dari 2 titik lah itu dah, Bu. Kalau vektor itu kan pasti dari ujung ke pangkal. Sorry, dari pangkal ke ujung ke balik. Dalam satu vektor itu kan banyak sekali titiknya. Vektor itu banyak sekali titiknya, tidak terhingga. Sama kayak garis, anak-anak. Jadi hubungan vektor sama garis itu apa? Sebelum kesinggung ketiga titik. Hubungannya vektor sama garis apa, anak-anak? Vektor sama garis hubungannya adalah? Titiknya garis yang menghubungkan gitu. Vektor itu bagian dari garis, apa garis bagian dari vektor? Udah kayak gitu aja cluenya. Garis bagian Bagian dari vektor. Garis bagian dari vektor. Garis bagian dari vektor. Kebalik, anak-anak. Vektor bagian Vektor dari itu garis. bagian dari garis. Vektor bagian dari garis. Iya. Titik ya. Kalau garis itu kan mau dipanjangin ke kanan, oke, ke kiri, oke. Iya. Tapi kalau vektor enggak, satu arah saja, ke kanan saja, ke kiri aja, kayak gitu. Kalau garis dua-duanya boleh. Jadi bisa dikatakan bahwa vektor itu bagian dari garis. Nah, tadi siapa tuh? Bung Anom. Bung Anom tadi nanya 3 titik kan ya? Iya, 3 titik atau 4 titik itu gimana? Apakah titiknya dalam satu garis atau tidak? Tidak. Mana dong? Enggak dalam satu garis berarti apakah bisa dikatakan sebagai satu vektor? Tidak. Tidak. Banyak vektor itu berarti ya. Kalau 3 titik beda-beda. Satunya di utara, satu di selatan, satu di timur kali. Kayak segitiga jadinya. Jadi vektor segitiga itu namanya. Ya. Seperti itu, Nana ya. Oh ya. Silakan ditanyakan lagi kalau kurang jelas, nggak apa-apa. Lain? Tahu. Nggak ada. Udah habis kayaknya materi. Oh, penulisan vektor di ruang dimensi 3, ini penulisannya. Nah, ini agak jelimet nih gambarnya ini. Vektor sumbu X, sumbu Y, sumbu Z nih. Sumbu X-nya ke arah mana ini? Coba kamu lihat kalau bingung gambarnya tuh lihat pojokan di kamarmu deh, Nana. Kan pasti ada ubennya yang ke arah menghadap ke arah kamu. Itu anggap sebagai sumbu X. Kemudian ubennya yang pusing uben ada nih. Apa namanya? Pojok pinggir-pinggir. Saya ada korden, Bu. Korden sih. Korden. Enggak di ujung kamar tuh loh, Nana. Ujung kamar pasti. Kamar mandi ada. Apa tuh, Bu? Leon kan dulu. Ya. Kamar, Bu.
Enggak, ini loh kalau Kamar saya dimensi tiga, atasnya dimensi bulat. tiga. Anggap ini di sudut kamar kalian ada sumbu X. Sumbu X itu sumbunya yang mengarah ke kalian. Jadi ujungnya ubin itu loh, Nana. Di bucu itu loh. Ya, Bu. Di bucu itu ada kamu. Itu X itu. Nah, terus yang menghadap aku ada Nina. Sana ke kanan pokoknya itu sumbu Y. Terus yang ke arah atas, yang ke arah plafon, itu sumbu Z-nya. Jadi kayak gitu ya. Gimana? Kita O-nya. O-nya itu di bucu, persis. Pertemuan antara Bucu itu apa, Bu? sumbu Y, sumbu Z ya. Pojok. Lucu tuh pojok. Bucunya itu loh, bucunya itu sumbu O itu. Oh, Neng Tri. Oke, wes oke. Nah, oke. Kalau masih bingung masalah gambar menggambarnya, dimensi 3 terutama, silahkan buka aplikasi Desmos. Desmos ya. Silahkan dibuka lewat HP deh, kayaknya ibu punya di HP aja, di laptop nggak ada. Aplikasi apa, Bu? Desmos. Desmos. DESMOS, Desmos. Termos. Termos. Warna hijau, Bu. Iya, warna hijau. Desmos ini. Oke, penjumlahan vektor belum tuh. Nanti untuk next week. Sampai sini berarti sudah selesai materinya. Silahkan mau ada yang ditanyakan. Masih ada sekitar 15 menit waktu kita. Saya mau absen, Bu. Desmos kalau mau lihat. Oh ya, tadi belum ke sana ya, belum ke contoh. Saya absen dulu. Ya, silakan absen. Yon, Larion. Contoh besaran skalar apa aja, Nana? Ketinggalan tadi. Contoh besaran skalar sama vektor. Bu, skala peta itu, Bu. Contoh besarannya, contohnya malah belum nih. Nanti ulangan tak keluarin. Mana Bu contohnya, Bu? Ya, Ibu nanya. Contohnya jarak, luas, daya, sama volume. Kalau vektor, contohnya perpindahan, kecepatan gaya. Gaya. Kalau gaya. Kalau skalarnya jarak, vektornya apa? Besaran skalarnya jarak, besaran vektornya apa? Perpindahan. Kalau besaran skalarnya kelajuan. Kecepatan. Nah, bisa nggak ya? Jadi intinya bedain ada arahnya nggak? Kalau ada arahnya berarti masuk ke besaran vektor. Kalau nggak ada arahnya masuk ke besaran skalar. Contoh tadi jarak ya. Apa sih bedanya jarak sama perpindahan? Kalau Jarak Misalnya, itu panjang lintasannya. Misalnya kamu mendorong meja misalnya. Coba bedakan gimana kalau besaran skalar, kalau besaran vektor gimana kalau mendorong meja misalnya nih, contoh nih gini. Dari titik awal sampai ke titik ujung tuh. Titik ujung. Ini siapa nih ngomong nih? Ada Ari? Iya. Nah, kalau misalnya besaran skalar, mejanya didorong terus? Jaraknya aja, Bu. Jaraknya aja, berarti misalnya berapa meter, gitu kan? Iya. Ya. Berapa meter? Kita nggak ngelihat arahnya, Nana, berarti kalau mendorong meja. Tapi kalau besaran vektor, gimana? Dilihat arahnya kemana? Misalnya kamu dorong? Utara. Dari timur ke utara. Timur ke utara, kengken nih timur ke utara. Timur. Misalnya dari selatan ke utara, sejauh berapa meter? Itu bedanya, Nana. Jadi kalau ada arahnya vektor, kayak gaya pasti. Kalau gaya, besaran? Gaya besaran? Skalar atau vektor? Vektor. Karena ada arahnya. Oke, sampai di sini ada pertanyaan. Kalau enggak, kita akhiri.
Mau di SS jangan lupa di SS yang absen-absen. Sekarang berapa ini yang join nih? 213. Berarti yang nggak hadir berapa? Muka saya sama mukanya ibu kan Bu ya? Kalau bisa ininya loh, PPT-nya Ibu. PowerPoint-nya. Udah Bu. PowerPoint-nya. Udah, Bu. Udah, Bu. Udah. Dari 240 yang hadir 213. Ini Ibu termasuk nggak ya? Anggap 212. Berarti yang nggak masuk berarti berapa? 28. 28 orang nggak hadir. Mana aja ini? Terus ini kotanya. Oke, ada yang ditanyain? Kalau enggak ada kalau enggak ada kita akhiri. Kalau ada kita lanjut. Ada tugas nggak ada Ibu? Enggak ada tugas untuk hari ini. Itu aja deh. SS aja, absen. Oh. Udah minta tugas? Enggak, Bu. Enggak. Minta tugas. Tidak Anda kamu. Kalau contoh boleh Bu. Kalau masih ada yang kurang jelas, silakan ditanyakan lewat Japri atau lewat psikologi. Di psikologi ada fitur chatnya, itu bisa dipakai chattingan tuh, entah sama teman atau sama ibu sebagai gurunya boleh. Silakan. Lancar boleh. Aja udah cukup dah Bu. Mau share file, aja Bu. Kalau kurang jelas silahkan dibuka lagi di apanya, YouTube ada, atau cari materi di sini di internet banyak. Tidak. Ada. Oh mungkin ada yang mau di TikTokin boleh. Bu, ini saya buat TikTok tentang vektor. Share ke Ibu boleh, silakan. Aduh. Enggak, ini enggak wajib ya, boleh tapi silakan. Oke, nggak ada yang ditanyain ya? Kalau enggak, Ibu stop share. Oke. Ini cantik kan? Ada yang ditanyakan? Udah. Nggak ada? Udah. Ibu ini berapa orang nih? Dengar aja kau no, anjir. Bu, saya nggak bisa foto PPT-nya isi muka saya, Bu. Udah bisa, Kek? Anak Agung G, siapa ini? Saya SS foto muka saya sama muka ibu aja, Bu. Saya pakai laptop, Bu. Pakai laptop. Kalau ada kedua muka, tapi muka saya buram juga, Bu. Lebih Asli bacol. bisa di... Bu, saya pakai laptop, Bu. Gimana, Bu? Loh, pakai SS print screen? Saya pakai HP, Bu. Saya SS Kalau muka pakai saya sama muka ibu laptop, aja. FN, ketik FN barengan sama print screen-nya itu. Langsung udah ke copy semuanya deh yang ada di layarmu nih. Apa? Gimana caranya, Bu? Di bagian bawah laptop tuh ada FN, kiri-kiri. Laptop saya. Tombol FN. Ada? Windows print screen. Windows. Oh, print screen-nya tuh yang di atas, PRT, SC. Disingkat-singkat biasanya. Udah kadung kirim pakai lewat HP dah, Bu, tadi. Ya, HP boleh, apa aja boleh pokoknya deh. Siap. Alvin dah kiap, Vin. Jam siap, Belum kiap, ngopi, Vin. Bu. Belum ngopi. Apa, Bu? Kenapa, Bu? Wahyu belum absen, Bu. Kiap di. Ya, Bu. Alvin ini memang Alvin ini. Memang. Kasih paham dia, Bu, biar paham, Bu. Udah paham, Bu. Pampat yang jarang hadir, masuk nggak sekarang? Apa, Bu? Pampat yang jarang hadir. Oh, Somna. Ya, Somna ada nggak? Nggak tahu, Bu. Coba cari, Bu. Nggak tahu, Bu. Mana Ibu nyari? Somna? Boleh nggak ya, Somna? Somna. Saya ibu disuruh cari. Gila. Dia dicari. COD ke rumahnya. Ada nggak ya? Ya udah, masa orangnya dibayar? Nggak ada. Hilang. Ini Somna, Bu. Mana? Saya Somna, Bu. Saya. Kelihatan namanya di sini nggak ada ya. Ya udah, kalau nggak ada gimana? Gung, kasih Gung orangnya, Gung. 209. Oke, Nana, kalau nggak ada yang ditanyakan, Ibu akhiri sampai di sini. Terima kasih sudah join hari ini. Ya. Pas satu Oke rajin, aja Bu. yang males yang
Nanti kalau pakai Zoom, Keren, Bu. Iya. Iya. kalau pakai Zoom lagi, Ibu nggak ngasih tahu sebelumnya ya langsung. Hari ini pakai Zoom. Kayak tadi pagi-pagi jam 7, Bu, hari ini Bu pakai Zoom gitu. Nggak, Ya. malamnya nggak. Iya, Bu, nggak apa-apa. Nggak Saya jam apa-apa, 5 udah bangun, Bu. Kuis aja, Bu. Saya aja bangun jam 8, Bu. Saya udah mandi, saya, Bu. Nih. Harus kayak senang gitu. Ya, Ibu akhiri sampai sini, sampai ketemu minggu depan. Om Santi Santi. Om, Santi, Om. Boleh lihat kan, Bu? Di komplek di rumah.